Selamat bergabung Pak Jen. Tadi sempat juga Bapak Ibu. tersesat. Kamera roll action. Selamat siang Pak Jendri. Apa kabar hari ini? Siang Bu Rep, kabar saya baik. Ibu Repina bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik. Terima kasih Pak Jendri. Pak Jendri, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh Bu. Oh, terima kasih ya Pak Jen sudah meluangkan waktu buat ngobrol. Pak Jendri. Ya Bu. Ya. Kira-kira ketika kita ngobrol-ngobrol ini, apa sih yang Bapak harapkan dari waktu yang kita ambil buat ngobrol hari ini? Itulah Bu, makanya saya minta kemarin Ibu supaya mau cerita-cerita dengan saya, karena saya ada yang saya pikirkan sebenarnya terkait ini kegiatan guru-guru penggerak itu, Bu. Oh gitu ya, kebetulan sekali berarti ya. Jadi apa sih sebenarnya yang Bapak jadi permasalahan, jadi beban pikiran Bapak tentang guru-guru penggerak itu? Awalnya kan kami di sekolah itu diperintahkan sama pimpinan, sama kepala sekolah kami supaya kami ikut seleksi ya. Nah, kami semua ikut sebenarnya, tapi setelah keluar hasilnya saya tidak dinyatakan lulus untuk tahap berikutnya. Jadi yang menjadi bahan pikiran saya itu itulah sepertinya saya mau ikut, tapi sebelah lagi perasaan saya ini sepertinya malas gitu. Kayaknya itu yang membuat saya ini bingung, Bu. Gitu ya Pak ya. Jadi ada perasaan seperti bimbang gitu ya. Kira-kira masalahnya itu di mana gitu Pak? Kenapa ada perasaan bimbang ikut itu? Kira-kira masalahnya apa? Kendalanya apa? Di awal itu ketika mendengar cerita atau berita tentang kegiatan CGP ini kan ada juga penasaran saya sebenarnya. Penasarannya gimana sih CGP itu gitu kira-kira. Apalagi kan di sekolah kami itu kan kami sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi ada sebenarnya keinginan untuk ikut gitu, tapi lingkungan itu sepertinya mengajak saya untuk tidak ikut gitu loh, Bu. Lingkungan di sekolah saya itu maksudnya rekan-rekan, teman-teman saya itu gitu. Iya, maksudnya contoh konkret dari lingkungan itu sendiri yang mempengaruhi Bapak itu kira-kira gimana ya? Ya banyak teman-teman saya itu seperti saya ini juga malas ikut itu gitu karena ada yang bilang apa sih manfaatnya gitu. Jadi padahal tadi saya bilang di awal kan ada keinginan untuk ikut sebenarnya, tapi entah gimana lah itu jadi malas gitu. Makanya saya ngajak ibu cerita-cerita gitu. Iya, iya, benar-benar sih Pak. Pengaruh dari lingkungan itu memang besar gitu ya. Terkadang kita ngerasa guru penggerak paling cuma sekedar simbol, atau guru penggerak paling cuma sekedar nama, nanti nggak ada bedanya juga dengan guru-guru yang lain gitu ya. Apalagi kira-kira saya dan
si X yang bergelar guru penggerak ternyata tidak ada bedanya gitu. Sekarang coba saya mau tanya, kira-kira menurut Bapak ketika Bapak melihat seorang guru penggerak gitu yang sebenarnya tidak terlalu berdampak dunia pembelajarannya sendiri ketika di sekolah, tidak terlalu kelihatan perubahan, apa sih perasaan Bapak ketika melihat hal seperti itu? Jadi kadang saya juga penasaran ya. Penasarannya apa aja sih kegiatannya guru penggerak ini gitu ya? Ngapain aja gitu? Kok pergi nanti, kemudian dapat undangan, nanti pergi dengan alasan ikut apalah namanya itu, kayak pertemuan-pertemuan gitu kan. Di situ juga saya penasaran sebenarnya. Jadi kebimbangan yang seperti Ibu bilang tadi sebenarnya yang membuat saya ini jadi istilah saya bergumul gitu antara mau ikut atau enggak gitu loh. Ini dia. Nah, kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya permasalahan Bapak ini munculnya itu dari faktor eksternal ya, dari lingkungan Bapak yang mempengaruhi perasaan Bapak gitu ya. Jadi yang Bapak lihat, pengalaman yang Bapak lihat itu mempengaruhi perasaan Bapak sehingga membuat Bapak menjadi bimbang. Kira-kira begitu ya. Iya, Bu. Jadi karena kan di lingkungan saya itu kan teman-teman itu kadang mikir apa sih, mana ada uang gitu. Jadi saya juga terpengaruh sih, kalau nggak ada uangnya ngapain juga ikut gitu kan, buang-buang waktu. Padahal di sekolah juga tugas-tugas banyak toh, kan begitu itu pikiran saya, Bu. Nah, kalau saya tanya ke pribadi Bapak sendiri. Kan tadi kan Bapak berpatokan kepada lingkungan ya. Iya, Setelah Bu. setelah Bapak melihat orang lain, lalu Bapak merasa buat apa gitu. Tapi kalau kita tanya pribadi Bapak sendiri, kira-kira ketika kita menjadi seorang guru penggerak yang ideal itu berdampak nggak buat sekolah? Nah, itu yang saya masih bimbang, karena kan saya belum paham itu CGP itu bagaimana. Padahal maksud saya gini loh, Bu, di dalam hati saya itu saya pengen ikut sebenarnya gitu loh. Lingkungan saya diapain gitu, diejek mungkin atau dicemooh gitu loh, Bu, maksudnya. Itu. Iya, iya. Menurut Bapak tadi sebenarnya dalam hati kecil Bapak, Bapak pengen ikut nih ya. Jadi kita sekarang bergambar kepada pribadi Bapak yang pengen ikut. Lalu ketika Bapak ikut, misalnya Bapak sudah ikut, lalu Bapak ikut menjalani pendidikannya, setelah Bapak belajar lalu mengaplikasikannya, Bapak kira itu berdampak atau tidak? Ya, kalau yang namanya belajar sih pemahaman saya pasti ada manfaatnya ya, Bu, ya. Tentu kalau kita belajar ya pasti ada ilmu dapat dari situ. Pasti adalah pengaruhnya ya ke ini, ke tempat kita bekerja atau secara pribadi juga mungkin ya. Nah, ketika Bapak merasa bahwa itu berdampak, ada pengaruhnya, ilmunya bermanfaat, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan lingkungan Bapak yang mengabaikan itu? Bagaimana tanggapan Bapak dengan omongan-omongan di belakang tentang itu? Tentunya kalau saya punya keterampilan, ya tentu orang-orang juga akan menghargai saya ya. Kalau misalnya saya punya pengetahuan, punya keterampilan, punya kemampuan untuk memberi atau membantu orang. Saya pikir gitu ya, Bu, ya. Nah, berarti ketika tadinya itu nanti berdampak sendiri buat Bapak, lalu berdampak buat lingkungan kerja Bapak, kira-kira kita nggak usah memikirkan ya apa tentang omongan orang bahwa itu
tidak penting, itu merepotkan, pekerjaan sekolah udah banyak. Saya rasa dari statement Bapak barusan bahwa Bapak sebenarnya sudah bagus menanggapi tentang guru penggerak itu sendiri. Jadi kalau nanti misalnya Bapak jadi guru penggerak, Bapak abaikan saja. Bapak sedang mengabaikan omongan-omongan di belakang itu. Kan ketika kita di guru penggerak kita sudah belajar kan bagaimana cara-cara melakukan perubahan. Jadi kalau misalnya Bapak sudah mulai mengkomitmenkan diri, berkomitmen bahwa kalau saya nanti ikut, wah, saya bisa berdampak baik. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Kalau nanti kalau saya berdasarkan inilah ya, mungkin saya akan ikut ya Bu ya, karena saya dapat pemahaman kalau saya punya keterampilan, saya punya pengetahuan, saya bisa membagikannya untuk orang lain. Saya akan ikut lah Bu seleksi untuk tahap berikutnya, untuk tahap 12 mungkin. Mungkin begitu Bu. Ya, bagus sekali ya Pak Jen, hebat sekali ya. Jadi kesimpulan dari Bapak ini ketika Bapak berpikir bahwa pengaruh dari luar itu kita kesampingkan, lalu nanti Bapak akan berkomitmen untuk mengikutinya, lalu nanti Bapak akan komit untuk ikut seleksi dan menjalankannya sesuai dengan langkah-langkah yang benar lah sebagai guru penggerak melakukan perubahan di sekolah. Saya rasa itu sudah langkah yang hebat sekali. Saya merasa kira-kira apakah Bapak sudah bisa membayangkan komitmen Bapak setelah kita dari hasil diskusi kita ini ya? Iya Bu, nanti saya mau ikut mendaftar lagi ya untuk seleksi tahap selanjutnya. Jadi saya akan ikuti itu dan saya akan buat komitmen ya. Kemudian saya nggak akan terpengaruh dengan lingkungan teman-teman atau rekan-rekan di tempat saya bekerja, di sekolah saya yang mau mengejek atau apa. Saya pikir saya memandang ke depan manfaatnya tentu yang lebih saya pikirkan. Saya pikir begitu, Bu. Baik, Pak Iya, Jendri. pergi sana. Semoga Pak Jendri dapat melakukannya dengan baik dan berjalan dengan sebaik mungkin. Ya baik, terima kasih Bu Revina sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya merasa saya merasa sedikit lega ya hari ini. Terima kasih Bu Revina. Kapan-kapan kalau ada waktu lagi Bu Revina bisa bantu saya lagi ya. Baik Pak Jendri, terima kasih kembali, sama-sama. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Jen. Oke, salam sehat Ibu Revina. Salam sehat. Oke, Pak Yuri. Oke, baik. Kita mulai lagi Bu Revina. Take off dengan saya. Silakan Pak Jen menjadi pemilihan kami yang baik dan benar. Baik. Selamat siang Bu Revina. Apa kabar Bu Revina? Selamat siang Pak Yuri, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga Bu Revina. Saya kelihatannya Bu Revina hari ini fresh sekali, luar biasa sekali. Tapi kemarin Bu Revina rencananya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa tuh Bu Revina ya? Iya Pak Yuri, kebetulan sekali. Terima kasih waktunya ya Pak, sudah mau ngobrol dengan saya. Saya Iya Bu sebenarnya ingin Revina. cerita dengan Pak Yuri. Karena saya merasa setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya kayaknya jadi korban bully, Pak. Oh, seperti itu Bu Revina ya? Iya, Kenapa Pak. kok bisa jadi korban bullying pula Bu Revina ini? Coba Iya, diceritakan lebih luasnya Bu Revina.
Iya, saya ceritakan, kronologisnya ya. Apakah ini hanya perasaan saja, perasaan saya saja, atau Bapak juga akan merasakan yang saya rasakan ketika, semua sedikit-sedikit dikait-kaitkan dengan guru penggerak gitu. Jadi nanti ada kenapa-napa di sekolah, kegiatan apa, itu aja, itu ada guru penggerak. Lalu kalau kita masuk ngajar gitu, ternyata belnya baru saja berbunyi gitu kan, oh iya udah masuk, itu kan guru penggerak gitu. Atau kita mulai ada perubahan sedikit ngajar, misalnya bawa kabel, bawa laptop, bawa speaker, lalu oh iya si guru penggerak gitu. Jadi rasanya seperti kita dibayang-bayangi gitu, Pak. Padahal sebenarnya kita sedang semangatnya ini ya mengikuti program guru penggerak. Jadi kira-kira bagaimana itu ya, Pak? Oh iya, luar biasa sekali. Memang seperti itu kondisi kodrat alam yang kita rasakan, Bu Revina. Seperti yang tadi Bu Revina ceritakan sama saya, mungkin hampir dengan saya juga merasakan seperti itu. Kalau kita bawa tas banyak-banyak, sedikit-sedikit guru penggerak, sedikit-sedikit guru penggerak. Lalu kita pagi-pagi udah nyampe di sekolah, oh bapak itu guru penggerak, ibu itu guru penggerak. Luar biasa support euforia dari teman-teman kita sebagai guru penggerak. Setelah Ibu bilang tadi, kira-kira apakah Ibu telah menelusuri kenapa orang bisa sampai segitunya dengan kita guru-guru penggerak ini, Bu Revina? Ya, saya sih sebenarnya nggak terlalu menelusuri juga, Pak. Soalnya kalau saya bandingkan saya dengan guru yang tidak punya label guru penggerak, saya sebenarnya kan tidak ada kelebihan yang signifikan dari mulai penghasilan tetap sama, tidak ada penghasilan yang berlebih dengan guru penggerak. Dari mulai jam beban mengajar bukan karena guru penggerak lalu diberikan jam mengajar yang banyak atau dispesialkan jam mengajar yang sedikit, enggak. Saya ngerasa, jadi lalu saya berpikir ketika saya merasa tidak ada alasan gitu untuk membuli guru penggerak, lalu kenapa hal itu terjadi gitu? Apakah hanya karena perbedaan nama gitu, Pak? Oke, oke. Memang luar biasa ini yang dirasakan Bu Revina. Tapi menurut Bu Revina pribadi lah, bagaimana pengamatan Bu Revina tentang rekan-rekan yang suka menggosipkan kita sebagai guru penggerak ini? Menurut pengamatan secara pribadi, orang ini kenapa lah kok bisa dia sedikit-sedikit membilangi kita ini, oh dia guru penggerak, dia guru penggerak. Kira-kira bagaimana itu Bu Revina? Apa Kalau yang mendasari mereka sampai mereka itu suka kali menjadikan kita bahannya untuk berbicara sedikit-sedikit guru penggerak, sedikit-sedikit guru penggerak. Atau Bu Revina mungkin sudah bersinar terang di sana kira-kira kan? Apakah Bu Revina sudah menjadi contoh yang luar biasa? Menurut pendapat Bu Revina lah, menurut pengamatan Bu Revina, kenapa Bu Revina itu menjadi bintang star di sana gitu? Nah, ternyata Pak setelah saya telusuri, saya kan bukan guru penggerak satu-satunya. Jadi rata-rata guru penggerak yang ada di sekolah saya juga mengalami hal yang sama. Berarti ini sebuah apa ya, Pak? Sebuah bukan penyakit menular ya, tetapi kayak ini seperti sesuatu yang memang wajib dialami gitu oleh guru penggerak. Apakah karena yang namanya nama-nama guru penggerak ini, istilah-istilah guru penggerak ini mungkin masih hangat dibicarakan baik secara nasional, sehingga guru-guru penggerak ini sedikit-sedikit bisa jadi bahan gitu. Menurut saya mungkin seperti itulah, Pak. Oh, iya. Atau mungkin Bu Revina ini memang eh, sudah luar biasa di sekolahnya. Jadi orang-orang yang tidak mampu seperti yang lain-lain, tidak mampu datang pagi. Sementara Bu Revina datang pagi ini, luar biasa perubahannya selama guru penggerak. Sementara yang lain lagi bangun aja jam 8 pagi misalnya kan. Bisa jadi seperti itu Bu Revina. Kira-kira apa yang Bu Revina harapkan bagi orang-orang seperti itu Bu Revina? Ya, saya sih berharap semua teman-teman yang lain juga bisa ikut program guru penggerak. Jadi ketika mereka jadi guru penggerak juga mereka merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi harapannya kita juga bisa belajar bersama. Nah, ketika
kita sama-sama belajar dan ada pada situasi yang sama, mungkin kita akan merasa, oh iya ya, saya dulu juga melakukan hal seperti ini ke mereka, mungkin beginilah perasaan mereka seperti yang saya rasakan gitu. Tetapi yang namanya kita sebagai guru penggerak, ya sedikit banyaknya tetap harus komunikasi yang baik dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat meskipun masih tetap dalam bulian. Kira-kira begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi di sini apa kira-kira yang ingin Bu Rifina lakukan agar mereka juga ikut jadi guru penggerak misalnya? Nah, apa program ke depannya agar mereka ini sadar bahwa bukan hanya tentang guru penggerak sebenarnya kita ini, tapi semua guru itu wajib sesuai dengan kodratnya gitu. Kira-kira apa yang bisa Bu Rifina rencanakan untuk mereka-mereka ini ke depannya? Sebenarnya saya nggak terlalu bisa merencanakan hal-hal yang luar biasa, Pak. Mungkin saya hanya bisa memulai dari diri sendiri. Ya, kalau dulu cara-cara saya sebelum ikut guru penggerak masih kurang maksimal sebagai guru, mungkin saya akan lebih memperbaiki lagi sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ketika kita menjadi orang yang lebih baik lagi, maka orang pun akan melihat sesuatu yang baik dari kita. Gitu. Wah, luar biasa tentang komitmen yang Bu Rifina ucapkan tadi. Jadi walaupun apapun yang terjadi, kita tetap mulainya dari diri sendiri. Jadi kita mencontohkan kepada orang lain. Luar biasa sekali Bu Rifina. Mudah-mudahan ini selalu menjadi komitmen Bu Rifina untuk ke depannya. Menjadi orang yang dicontoh bagi orang lain. Terima kasih Bu Rifina. Mudah-mudahan percakapan kita ini menjadi percakapan yang luar biasa. Dapat kita ambil nanti hikmahnya. Atau ada lagi yang kita bicarakan, Mbak Rifina? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berdiskusi dan ngobrol dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak Yuri. Oke, sama-sama Bu Rifina. Semoga kita ke depannya lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi ya Pak Jen. Selamat sore Bu Rifina. Sore, Pak Yuri. Baik, cukup baik ya percakapan antara Pak Yuri dengan Bu Revina. Mudah-mudahan bagus ya hasilnya. Baik, sekarang saya ya. Masuk ke saya dengan Pak Yuri. Oke, silakan Bu Rifina. Kamera roll action-nya. Baik, untuk Pak Yuri dan Pak Jenry, waktu saya persilahkan. Silakan, action. Baik, selamat sore Pak Yuri. Selamat sore Pak Jen. Luar biasa sekali Wah, Pak Jen ini apa terlihat cerah kabar ini Pak sekali. Yuri? Apa kabar Pak Jen? Sudah beberapa hari kita tidak bertemu ini ya. Benar sekali Pak Jen. Kelihatannya Pak Aduh. Jen cerah sekali. Kira-kira Iya, bisa meluangkan waktu untuk saya ini gak 10 menit atau 15 menit ke depan? bisa Pak Yuri. Jadi saya sudah luangkan waktu 15 atau 20 menit bisa ya. Karena saya tadi Oke sudah Pak Jen. selesaikan tadi tugas-tugas MPLS tadi, saya kasih materi tadi sebenarnya dari pagi ya. Jadi saya bisa ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Yuri. Pak Yuri, Iya. kira-kira apa yang mau kita sepakati nih, yang mau kita ambil nih dari pembicaraan kita ini? Oke Pak Jen. Sebelumnya saya minta terima kasih banyak ini Pak Jen telah meluangkan waktu kepada saya untuk berbicara-bicara tentang hal-hal seputar sekolah sebenarnya Pak Jen. Walaupun kita masih sama-sama berseragam ini Pak Jen, logo kita masih logo yang Iya, betul sama, Pak Yuri. tapi Pak Jendri juga menyediakan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang. Seperti ini Pak Jen, pada pembelajaran kemarin saya merasakan ada eh, seorang siswa saya yang agak malas rasanya belajar di PJOK Pak Jen, tapi dia malas belajar di Oh, lapangan gitu. iya Mungkin iya entah iya. apa masalahnya gitu seperti itu Pak Jen. Kira-kira, Pak Yuri pernah nggak
memikirkan begitu atau mengamati anak kita ini tadi? Apa yang Iya, menyebabkan dia tidak mau ikut atau dia punya masalah dari rumah atau keluarga atau hal-hal lain begitu, Pak Yuri? oke Pak Jen. Setelah saya coba bertanya Pak Jen kepada rekan-rekan sejawat, baik itu Bapak Ibu guru yang lain, bagaimana tentang si anak. Lalu saya mencoba menelusuri sampai ke pihak keluarga, lalu sampai saya telusuri kepada pihak-pihak teman-teman rekan sejawat mereka sendiri di lokal itu. Ternyata si Jenny ini memang tidak suka kali berolahraga di luar, Pak Jen. Jadi mereka lebih suka belajarnya di lapangan, Pak Jen. Jadi mungkin ada kalau kata orang tuanya itu sedikit penyakit yang tidak bisa dia berkeringat gitu, Pak Jen. Oh, jadi keadaan anak kita ini menjadi beban pikiran juga ya sama Pak Yuri ya? Ah, duh, ini dia, Pak Jen. Sebenarnya kita itu kan sebagai seorang guru harus gimana semua peserta didik kita itu, Pak Jen, eee, Iya, benar menyenangkan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kalau ada satu orang yang tidak ikut ke benar. lapangan, seperti bermain bola atau bermain voli, Pak Jen, "Kenapa lah anak ini ndak mau ya?" Gitu ya. Jadi makanya saya coba menelusuri, ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti itu, Pak Jen. Sementara seperti passing lah, Pak Jen. Nah, passing atas ini, passing bawah, harus kita praktekkan sama-sama. Kalau ndak coba mungkin ndak bisa dia gitu, Pak Jen. Iya, tentu praktek-praktek dasar itu harus dikuasai anak-anak ya, dikuasai peserta didik ya Pak Yuri ya, karena itu Iya. bagian dari penilaian juga ya. Iya, Pak Jen, itulah Pak Jen. Makanya saya di sini coba mencoba melakukan eh, pembelajaran dengan mendempatkannya dengan ice breaking, Pak Jen. Seperti permainan-permainan, misalnya permainan bola voli. Sebelum bermain inti itu coba ice breakingnya dengan permainan dulu. Jadi mereka senang, tertawa. Jadi setidaknya mereka sudah eh, bersentuhan dengan bola gitu, Pak Jen. Oh, walaupun tanpa praktek lapangan, contoh main voli gitu, tanpa ada Ya, netnya begitu ya? di sini Pak Jen. Jadi nanti bola itu kita bawa ke dalam lokal. Iya, Bagaimana dia menyentuh bola ini, tapi dengan kita metodenya kita buat dengan cara ice breaking atau permainan-permainan game, Pak Jen. Jadi pembelajaran bola volinya masuk ke dalam, sementara ini kita tuangkan dalam permainan game itu, Pak Jen. iya, betul betul. Berarti, rata-rata anak-anak kita di kelas Pak Yuri, cukup tertarik ya dengan kegiatan seperti itu ya? Iya, setelah dicobakan Pak Jen, ternyata memang tertarik dia Pak Jen. Lalu nanti diselingi dengan seperti yang kita pelajari kemarin, saya coba juga eh, dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Jen. Lalu saya juga dibantu dengan dua orang CGP yang telah lulus. Lalu membuat saya mencoba, Bang, coba ini dengan berdiferensi ini. Jadi bukan hanya dengan permainan, Bang. Jadi dengan praktek ini juga, dengan LKPD ini juga, dengan menonton video ini juga. Jadi cara Iya pemahaman iya. mereka semuanya baik audiovisual, baik dari kinestetik. Jadi mereka tercapai semuanya. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan CGP 2 yang setelah dengan saya ini. Jadi memang benar berkolaborasi dengan rekan sejawat itu, apalagi yang sudah senior dengan ilmunya, memang luar biasa sekali Pak Jen. Beruntung sekali Pak Yuri ada seniornya di sekolah ya. Iya, iya, iya. Waduh, saya juga pengen itu kalau ada senior yang bisa diajak berkolaborasi ya. Jadi Pak Yuri, khusus untuk anak kita Jenny tadi ya, anak Iya kita Pak Jen. Jenny tadi, tentu, di akhir nanti kan harus ada nilai nih, nilai pelajaran, PJOK. Kira-kira rencana Pak Yuri apa ke depan supaya anak kita ini juga dapat nilai ya, sama seperti teman-temannya. Sementara dia tidak bisa ikut kegiatan praktek, kan begitu Pak Yuri? Gimana Nah, rencana benar ke sekali depan? Pak Jen. Jadi setelah saya coba berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dukungan dari kepala sekolah, jadi saya mendapatkan bantuan yang luar biasa. Jadi penugasan-penugasan itu dapat berupa misalnya pembuatan video Pak Jen, Mhm. pembuatan LKPD Pak Jen, jadi pembuatan-pembuatan tugas-tugas yang lainnya. Jadi tidak
tidak terfokus kepada praktek saja Pak Jen. Jadi inilah asiknya dapat dukungan dari rekan-rekan sejawat kita. Berarti Dan Pak saya juga Yuri berkomitmen, ya ya Pak Jen. silakan lanjut lanjut Pak Yuri, lanjut. Ya, jadi saya juga berkomitmen ini Pak Jen. Hal-hal seperti ini saya akan coba meningkatkan terus-menerus sampai nanti ke depannya, sampai pembuatan RPP itu sampai ke 10 bab. Saya akan coba berkomitmen dengan strategi berdiferensiasi ini dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan saya juga nanti akan berusaha mengupdate ilmu-ilmu kembali, karena saya rasa kemarin saya dengar Pak Jen ada peningkatan guru PJOK, PKG PJOK yang terbaru, tapi saya juga belum mendaftar. Jadi saya mudah-mudahan ke depannya akan mengupgrade ilmu ini supaya hal-hal baru itu muncul kembali Pak Jen. Jadi tidak monoton dengan ilmu-ilmu yang lama. Wah, bagus sekali rencana Pak Yuri ini. Kira-kira eh, kapan kira-kira yang itu bisa ditindaklanjuti, dipraktekkan itu Pak Yuri? Dalam waktu dekat Oke, mungkin? Pak Jen. Sebenarnya ini sudah saya lakukan dari semester kemarin, dan semester awal ini sudah saya rencanakan baru sampai 5 bab, bab 1, bab 2, bab 5. Dan saya berkomitmen Pak Jen, semoga satu semester ini terlaksana dengan baik. Berarti kegiatan atau rencana Pak Yuri bisa lebih ini ya, lebih kelihatan hasilnya terhadap anak kita Jenny tadi ya. Kalau begini ya. Benar sekali Pak Jen. Betul betul betul, ya. Oke, baik. Pak Yuri, mungkin Pak Yuri sudah ini ya, sudah bisa membagikan ini ya, membagikan pengalamannya dan membagikan hal-hal baik kepada anak kita Jenny tadi ya, ke depan ya. Benar sekali Pak Jen. Terima kasih Oke. banyak ini Pak Jen sudah mendengarkan saya bercerita tercurhat dengan Pak Jendri ini. Luar biasa telah Iya, bisa iya Pak menyisihkan Yuri, waktunya untuk saya. saya juga senang nih cerita-cerita dengan Pak Yuri. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi Pak Yuri. Siap Pak Jen. Atur Terima waktu kasih Pak Jen ya. sambil minum-minum kopi. Bu Rifina itu wajib kita ajak Pak Jen biar semangat kita Pak Jen. Mungkin Ibu Aliani juga boleh lah kita ajak, enggak?